Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Jenny Channel. Santai bro. Oke, kali ini gua bakal sharing gimana susahnya pengen ngedapetin apa yang lu mau, kayak cita-cita lu di kota ya, sebagai perantau sendiri, nggak ada orang dalam, nggak ada support materi dari keluarga lu, cuman support kayak semangat aja gitu. Gua di kota itu udah dari 2011, semenjak lulus SMA sampai gue bisa kuliah sendiri, biaya sendiri, gak ada seperak pun gue dibantu sama orang tua gue. Ada ketang pas wisuda wisuda mereka nanya kamu kurang berapa buat wisuda gitu, sampai mereka kayak punya kayu nih di apa, kalau kamu butuh buat kuliah, buat wisuda, bapak siap bantuin kamu, karena mereka udah tahu anaknya berjuang 4 tahun sendiri gitu kan. Itu gue kuliah ngebiayain sendiri, beli motor gue sendiri. Ada sih kalau beli motor orang tua gue juga ada, kayak nge-DP-in dulu Satya M ada, tapi gue ganti motor udah 3 kali, sama ini 3 kali. Dan ini rumah yang gue tempatin sekarang itu juga hasil kerja keras gue. Ini berarti gue udah 1 tahun 4 bulan di sini, 1 tahun 4 bulan. Dan gue juga udah buka laundry di sini. Itu bukan tanpa perjuangan, semuanya dengan perjuangan, dengan niat, dengan sabar. Namanya sebatang kara, harus ngatur keuangan sepinter mungkin. Bukan seirit mungkin ya seirit mungkin bisa lah, cuman nggak sampai yang ngurangin jatah makan gitu. Kalau jatah jajan sama jatah liburan bisa lah dikurangin, tapi kalau jatah makan jangan. Gua kurus begini juga bukan karena nggak makan, karena nggak doyan makan aja. Ngemil juga nggak doyan, apalagi sekarang gitu. Kalau lagi pusing-pusing tuh gua buru-buru makan, tidur aja enggak. Perjuangan kayak gini tuh apa ya, pengen ngedapin kayak gitu, perjuangannya lumayan harus struggle banget ya, harus kuat banget. Dari mulai gue lulus kuliah sampai dulu gue pernah double job di PT iya, di laundry iya, dan lumayan pernah tidur 2 jam doang, terus berangkat kerja gitu. Tapi hasilnya ada, walaupun nggak wah banget ya kan, walaupun nggak wah banget, nggak kayak orang-orang kayak yang biasa aja gitu. Mungkin buat orang-orang yang di atas gua, biasa aja lu dapet segitu. Cuman banyak teman-teman gua yang nanya, sharing dong caranya gimana gitu. Gua tuh keluar sekolah bareng lu, lulus misalkan perjuangan dari lu, tapi gua nggak ada apa-apa gitu. Tapi lu udah kuliah sendiri, kendaraan sendiri, bikin nge-DP rumah sendiri ya kan, ngambil rumah gitu. Sekarang punya laundry juga di rumah gitu. Ya gue tuh pengen sharing, bukan apa ya, bukan ngasih tahu tapi sharing. Gue tuh nggak pernah hura-hura, gue itu nggak pernah yang buang-buang duit ngasal. Gua juga nggak tiap minggu yang makan di tempat mahal, karena mulut gue juga mulut Sunda ya, seneng-seneng yang masakan Sunda. Tapi kalau kayak nonton di Tentiwan, makan di Tentiwan juga pernah, terus kayak makan di tempat Korea kayak gitu udah pernah, cuman nggak sering kayak orang mungkin yang lebih sering daripada gue gitu. Gue membatasi karena gue juga punya tujuan.
gue tahun ini pengen ini, gue 2 tahun kemudian gue harus kepegang itu. Duit gue nggak boleh ke spiteng semua, duit gue nggak boleh ke pakaian semua gitu. Nah kayak belanja ya, belanja gue juga nggak pernah yang mahal-mahal banget. Kayak jam aja, jam ini mungkin kalau yang tahu jam branded ya, mereka pasti ngenyek ya kan, jam lo jam murahan gitu. Cuma gue bodo amat, selama dia jalan, selama dia hidup nunjukin jam yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama, why not? Gue pakai, gue pede, gue nyaman, ya udah gue pakai. Baju gak pernah gue yang beli, kalau buat t-shirt ya gak pernah yang 200 ke atas, paling mahal 150. Ini juga 150 itu udah ya udah gitu, udah mahal gitu. Celana jeans 200 lah, celana jeans 200. Dan itu nggak tiap bulan, bisa cuman belanja 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau bahkan dulu sempat nggak belanja karena nggak pengen ya. Karena sekali lagi gue punya tujuan yang pengen gue capai, caranya harus kayak gini tuh. Dan kebukti sekarang gue nggak karyawan tetap, men. Gue karyawan kontrak yang habis kontrak, yang sekarang kepegang rumah, bisa buka usaha sendiri di rumah tuh. Walaupun gue masih ngerintis sekarang, cuman gak menutup kemungkinan semua akan menjadi besar, dan bahkan gak menutup kemungkinan akan jatuh juga. Cuman ya jangan sampai lah, semoga berkembang. Terus banyak juga temen-temen yang apa ya, nanya gitu, lu nggak malu misalkan lulus kuliah terus sekarang buka usaha seperti itu di rumah gitu, atau ijazah lu nggak kepake dong gitu. Oke mamen, gue kasih tahu sama lu, gue pernah di PT, gue pernah jadi staff. Cuman ketika ada pressure, ada tekanan, pasti semua orang pengen mandiri. Namanya bukan apa ya, namanya masih di bawah orang tuh tetap ada tekanan. Dan lu berpikir pasti gue pengen mandiri, pengen punya usaha sendiri, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang ya gitulah intinya. Nah gue sekarang ceritanya lagi nggak pengen untuk di PT lagi, pengen ngembangin si usaha gue ini, gimana caranya biar jadi besar gitu, berjalan dulu biar nggak rugi gitu kan. Kalau ngomongin besar nggak sih gaji di PT? Besar, enak, penghasilan tetap segitu. Cuman namanya monoton ya, pasti ada jenuhnya lah. Semua ada plus minusnya, baik itu usaha sendiri ataupun kerja di PT. Kalau teman-teman gue yang di kampung nanya gitu, keren ya lu gitu, yang dulu SD ya kan, keren ya lu bisa gini sampai kebeli ini, sampai aduh sister, brother, kalau anda tahu perjuangannya lumayan getir, lumayan pusing, lebih ke apa ya, nguras pemikiran, sabar. Yang namanya perantau itu, di perantauan itu sakit sendiri kan, apa-apa sendiri. Wah intinya nikmat banget. Tapi ya puji syukur gue sampai hari ini sehat, gue sampai hari ini masih produktif ya, alhamdulillah.
Nah, buat temen-temen yang pengen punya ini, punya itu, ya direncanain, ditata, di apa ya, intinya direncanain, di planning yang bener, berusaha, jangan pantang menyerah. Kalau sebenarnya kalau lu fokus ke titik tertentu, lu mengusahakan itu nanti juga tercapai. Dan dulu gue nggak pernah ada kepikiran gue bakal lulus kuliah ya, tapi gue jalanin, gue usahain, ya diusahain sambil dijalanin, semuanya berjalannya waktu selesai. Nah, rumah kayak yang aduh gue kepegang nggak ya rumah. Nah, nabung. Nah, sekarang gue udah tinggal di perumahan dengan sejuta cerita. Nanti kita cerita tentang perumahan, gimana sih tinggal di perumahan itu, ya kan? Terus gimana sih tinggal di kontrakan itu. Terus gue juga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gue yang kok lu jadi tomboy sih gitu. Gue bakal jawab itu. Terus sejak kapan sih lu tomboy? Banyak yang WA gue kayak gitu, yang teman-teman kecil gue. Terus udah pengalaman apa aja sih udah lu punya di kota? Dan gue dulu sempat memperjuangkan adik-adik dulu biar bisa ngerasain gimana ceritanya, gimana rasanya kerja di PT gitu, gimana rasanya apa ya dapat gaji dari PT. Pernah, nanti gue bakal cerita. Ini gue ceritain tentang perjalanan gue dari lulus bukan sampai sini, sampai kepegang rumah, sampai punya usaha kecil-kecilan cukup buat makan. Oke. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke. Nanti kita bakal sharing lagi gimana harus survive yang ngadepin hidup. Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.